Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gea Aurlina dengan NIM 2315050005. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep pendidikan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 97-100, yang mana ini merupakan materi dari kelompok 2, yaitu dari Saudari Amani. Nah, secara umum, kalau kita baca sekilas, ayat-ayat ini memang berbicara tentang hijrah, tapi sebenarnya maknanya jauh lebih dalam. Tidak hanya soal berpindah tempat, tetapi juga tentang perubahan diri, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Nah, dari sinilah kita bisa melihat nilai-nilai pendidikannya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan ayatnya. Yang pertama itu pada ayat 97. Nah, di ayat ini disebutkan tentang orang-orang yang disebut sebagai zolimi anfusihim, yaitu orang yang menzolimi dirinya sendiri. Nah, maksudnya adalah mereka tetap tinggal dalam kondisi yang penuh kemaksiatan atau ketidakadilan, padahal sebenarnya mereka mampu untuk keluar dari situasi tersebut. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam pendidikan Islam, kesadaran diri itu sangat penting. Seseorang tidak cukup hanya tahu mana yang benar dan salah, tapi juga harus punya keberanian untuk berubah. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan tentang kejujuran terhadap diri sendiri. Kadang kita tahu suatu lingkungan itu tidak baik, tapi kita tetap bertahan karena alasan kenyamanan. Nah, dari sinilah pendidikan berperan untuk membentuk pribadi yang berani mengambil keputusan yang benar. Lanjut kepada ayat 98. Di ayat ini, Allah memberikan pengecualian kepada orang-orang yang memang tidak mampu, seperti orang yang lemah, tertindas, atau tidak mengetahui jalan untuk keluar. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam ada prinsip bahwa tidak semua orang diperlakukan sama karena setiap individu memiliki kondisi dan kemampuan yang berbeda. Kalau kita kaitkan dengan pendidikan, ini berarti seorang pendidik harus memiliki empati dan pemahaman terhadap peserta didik. Tidak bisa semua siswa itu dituntut dengan standar yang sama, karena latar belakang dan kemampuan mereka pastinya berbeda-beda. Jadi, pendidikan itu harus manusiawi, tidak kaku, dan mempertimbangkan kondisi masing-masing individu. Kemudian di ayat 99, nah di sini Allah memberikan harapan bahwa orang-orang yang lemah tadi tetap mendapatkan ampunan. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa pendidikan tidak boleh hanya berisi tuntutan dan aturan, tapi juga harus memberikan motivasi dan juga harapan. Karena pada dasarnya manusia itu butuh dorongan untuk berubah. Kalau hanya disalahkan terus, justru bisa membuat seseorang putus asa. Nah, jadi dalam pendidikan Islam penting untuk menanamkan bahwa selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya ayat ke-100. Nah, kalau kita lihat ini adalah ayat yang sangat kuat maknanya. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang yang berhijrah di jalan Allah akan mendapatkan kebaikan yang luas. Bahkan jika dia meninggal di tengah perjalanan, nah tetap mendapatkan pahala. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi pendidikan, ini menunjukkan bahwa yang paling dihargai itu adalah prosesnya. Nah, hijrah di sini kita bisa kita maknai tidak hanya sebagai perpindahan tempat, tapi juga sebagai hijrah dalam pola pikir, hijrah dalam sikap, ataupun hijrah dalam hati. Nah, artinya selama seseorang sedang berusaha berubah ke arah yang lebih baik, itu sudah bernilai di sisi Allah. Tentu ini sangat relevan dalam pendidikan karena seringkali kita terlalu fokus pada hasil, padahal yang lebih penting itu adalah proses belajar dan usaha yang dilakukan. Nah, dari keseluruhan ayat ini bisa kita tarik beberapa konsep pendidikan dalam ayat ini. Nah, pertama tentang pendidikan tauhid dan agama, yaitu menanamkan keimanan sebagai dasar utama dalam kehidupan. Yang kedua yaitu tentang kejujuran, terutama jujur terhadap diri sendiri dalam melihat kondisi kita. Ketiga, membentuk muslim yang kuat secara ilmu. Jadi tidak hanya beriman, tapi juga punya pemahaman yang benar. Keempat, sikap tangguh atau persisten, yaitu tidak mudah menyerah dalam proses perubahan. Artinya itu jauh di atas tingkat konsisten gitu. Kemudian ada juga konsep asah, asih, dan asuh. Nah, asah di sini berarti mengembangkan kemampuan intelektual.
Asih berarti memberikan kasih sayang, dan asuh berarti membimbing dan mengarahkan. Nah, selain itu, pendidikan juga harus menekankan pada proses dan tindakan nyata, bukan hanya teori saja. Tujuannya adalah untuk membentuk manusia yang tidak hanya tahu, tapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dalam Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai 100 ini mengajarkan bahwa pendidikan dalam Islam itu bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang membangun kesadaran diri, memahami kondisi orang lain, memberikan harapan dan mendorong proses perubahan menuju kebaikan. Dengan kata lain, pendidikan dalam Islam ini adalah proses membentuk manusia yang sadar, peduli, dan terus berusaha menjadi lebih baik di jalan Allah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.